warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayoga Maulana, kelas 12 IPA 3. Ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang pengertian musik kontemporer, ciri-ciri musik kontemporer, fungsi musik kontemporer, sejarah musik kontemporer, tujuan musik kontemporer, unsur musik kontemporer, konsep musik kontemporer, 8 alat musik kontemporer, jenis musik, tokoh musiknya, dan contoh musik kontemporer. Baik, kita langsung saja ke pengertiannya. Pengertian musik kontemporer. Musik kontemporer istilah di bahasa Indonesia yang merupakan aktivitas dalam konteks berbahasa Inggris yang biasa dinamakan dengan musik baru, musik kontemporer, atau yang benar disebut dengan musik seni kontemporer. Definisi musik kontemporer lainnya memainkan musik tidak memakai alat musik asli, namun alunan musik yang dihasilkan cukup baik seperti memakai alat musik yang memainkan musik dengan kaleng atau pipa. Ragam musik secara resmi dan dikembangkan dan dalam hal yang ditetapkan sebagai sebuah gerakan yang lebih besar, yaitu peran kompleks, sebuah pertemuan tahunan untuk para komposer dan hanya berbagai di daerah di Indonesia. Pertemuan ini dilakukan dan didiskusikan. Dan yang kedua yaitu ciri musik kontemporer. Ciri musik kontemporer yang pertama, warna mampu sejenis atau mampu bermacam jenis, memiliki improvisasi yang begitu banyak ragam keinginan dari pemusik. Yang ketiga, notasi musik hanya mampu berhubungan dengan pemusik karena notasinya ditulis dengan lambang atau tanda. Dan yang keempat, jenis tangga suara yang dipakai bervariasi. Yang kelima, jenis birama tidak berlaku pada satu irama saja. Bunyi mampu berasal dari sumber yang beragam, dinamik dan tempo yang bervariasi. Kedelapan, ada penggantian komposisi instrumen. Yang kedelapan, banyak menggunakan modulisasi dan lain-lain. Fungsi musik kontemporer yaitu yang pertama, fungsi religi dan atau keagamaan, sama saja dengan dalam musik yang memanfaatkan untuk menetapkan nilai-nilai keagamaan. Dan yang kedua, fungsi komunikasi, yaitu menggunakan musik untuk mengkomunikasikan gagasan kepada masyarakatnya. Yang ketiga, fungsi pendidikan sebagai manfaat pendidikan itu sendiri. Dalam grup musik, contohnya secara sambal bekerja sama agar musik tercipta harmonis. Yang keempat, fungsi artistik adalah manfaat yang bertujuan sebagai tempat ekspresi seniman di dalam penyajian karyanya. Fungsi yang rekreasi atau hiburan, yaitu merupakan manfaat yang tidak lepas dari sebaiknya karya seni pertunjukan. Sedangkan manfaat fungsi kontemporer khusus yaitu aktualisasi gaya pemusik para komposis. Dan yang kedua, sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya genetika musik. Dan yang ketiga, mengembangkan tipe musik baru baik yang berakar pada rutinitas maupun tidak. Dan yang selanjutnya yaitu sejarah kontemporer. Musik kontemporer muncul sejak abad ke-19. Kemunculan seni kontemporer dari suatu gerakan seni lukis impresionis. Kelompok yang membentuk gerakan selanjutnya adalah kelompok pelukis dari Prancis, yaitu Degas, Monet, Renoir, dan kreativitas yang lain. Membentukkan gerakan selanjutnya, dasar tidak setujuan mereka pada pandangan romantisme yang saat itu diterima oleh penduduk dengan aliran seni baru, yaitu impresionalisme. Aliran baru selanjutnya lebih mendapatkan kesan atau impresi yang dibikin dari karya seni, sehingga dalam musik kontemporer banyak menggunakan elemen baru yang mengerti dan menciptakan impresi pada 3 bulan paling akhir di abad ke-19. Musik orkestrasi dan munculnya piano menjadi pembuahan suara merdu yang bahannya berasal dari seni sastra dan seni lainnya. Di Indonesia, seni musik kontemporer yang bermacam-macam dan juga merupakan suatu gerakan yang besar, sehingga pada tiap tahunnya ada peringatan Pekan Komponis, yaitu bagi para komposer di semua Indonesia.
Dan yang selanjutnya yaitu tujuan musik kontemporer. Tujuan musik kontemporer adalah mengawasi rangsangan baru untuk mengungkap situasi jiwa manusia itu hidup selamanya meraih pengalaman budaya baru, manusia selamanya berubah dan selama menghendaki hidup yang lebih baik. Komposisi sebagai manusia pramuka di bidang musik menciptakan komposisi baru untuk mengungkap pengalaman budaya manusia sekarang. Yang keenam yaitu unsur musik kontemporer. Unsur musiknya yaitu yang pertama harmoni. Dalam seni kontemporer dikenal sebagai istilah polychord, di mana dua kunci terdengar pada saat yang bersamaan. Selain itu, di dalam harmoni untuk ini menggunakan 4 kunci nada. Musik ini menggunakan cluster tone yang dihasilkan dari suara piano. Istilah lain di dalam harmoni musik adalah polytonality yang menggunakan 2 atau lebih kunci suara pada saat yang bersamaan. Dan yang kedua, nada, warna atau warna nada. Yang pertama adalah bahwa ada sedikit jarak pada campuran suara di dalam musik ini. Selain itu, pada musik ini, perkusi memainkan peran utama. Warna suara yang dimainkan secara individu akan memahami musik ini. Dan yang ketiga, melodi. Pengertian melodi sendiri merupakan kegiatan tinggi rendah dan panjang pendeknya suara di dalam musik. Dan yang kelima, ritme. Ritme merupakan salah satu unsur musik yang paling mencolok. Kebanyakan ritme yang digunakan pada musik ini merupakan ritme yang membangkitkan semangat, motivasi, dan semangat pastinya. Dan yang ketujuh, konsep musik kontemporer. Secara kompositoris, atribut mampu dipetakan jadi 3 kategori. Yang pertama, karya musik yang dibentuk musik iringan. Konsep komposisi di dalam karya layaknya ini terdasar pada terciptanya suatu melodi, kemudian elemen-elemen lainnya berfaedah mengiringi melodi tersebut. Yang kedua, karya musik yang berbentuk ilustratif. Konsep komposisi mengusahakan menggambarkan sesuatu dari naskah cerita, puisi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, karya musik yang berbentuk otonom. Karya musik layaknya ini biasanya terlampau susah berhubungan oleh orang awam. Selain bentuknya yang tidak baku, faktor genetika musiknya tidak terlampau. Dan yang ke-8 yaitu alat musik kontemporer. Macam-macam alat musiknya sebagai berikut: piano, biola, kecapi, suling, gelas plastik, gamelan, berbagai macam alat perkusi, angklung, kolintang, sasando, talempong, gitar, dan lain lagi. Yang 9, jenis musik kontemporer. Jenis musik kontemporer yaitu ada 6 yang saya ketahui. Yang pertama, musik klasik, musik pop, musik R&B, musik jazz, musik rock, musik blues. Yang ke-10, tokoh musik kontemporer. Tokoh musik kontemporer yaitu ada 5 di dunia. Yang pertama, Johann Sebastian Bach. Yang kedua, Ludwig van Beethoven. Yang ketiga, Hector Berlioz. Yang keempat, Anton Baker. Yang kelima, Robert Schumann. Dan sedangkan tokoh musik kontemporer di Indonesia yaitu ada 5 juga. Yang pertama, Ari Roseli. Yang kedua, Slamet Abdus Syukur. Yang ketiga, Nyoman Winda. Yang keempat, Jaduk Ferianto. Yang kelima, Alswandi. Contoh musik kontemporer yaitu Badingkut, merupakan satu karya seorang dosen Oyayu Karya. Pada satu anggota tertentu, idenya bertolak dan eksplorasi warna suatu vokal manusia, seperti jenis melodi yang menggunakan suatu kata-kata yang bunyi huruf vokalnya diganti dengan hanya menggunakan vokal yang sama, A, I, U, E, O. Jadi, kesimpulannya dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan, seni budaya merupakan suatu keahlian mengekspresikan ide-ide dan pemikiran estetika, termasuk mewujudkan kemampuan serta imajinasi pandangan akan benda, suasana, atau karya
yang mampu menimbulkan rasa indah hingga menciptakan peradaban yang lebih maju. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama lagu, nada, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari akrobat yang dapat menghasilkan irama. Walaupun musik adalah sejenis fenomena instruksi untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Baiklah, demikian penjelasan tadi. Bila ada kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum dan